Salam Skapsa Bisa, santun menuju prestasi dalam kompetensi. Oke pelajar Skapsa, pada mata pelajaran administrasi sistem jaringan kali ini, saya akan membahas materi kelas 11 tentang file transfer protokol atau yang biasa kita singkat dengan FTP. Apa itu FTP? Seperti apa fungsinya? Pada video kali ini saya akan membahasnya. Jadi terus simak video berikut ini ya. Baiklah pelajar Skapsa, kita mulai pembahasan materi kita kali ini tentang file transfer protokol atau yang biasa kita singkat dengan nama FTP. Sebelum masuk ke pembahasan materi, saya perlu menjelaskan terlebih dahulu mengenai kompetensi dasar dan tujuan. Jadi untuk materi FTP itu ada di KD 3.3, yaitu tentang mengevaluasi FTP server. Sedangkan untuk tujuannya sendiri, yang pertama, saya berharap setelah kalian melihat dan memahami materi pada video kali ini, kalian dapat menjelaskan konsep FTP server. Termasuk di sana nanti ada pengertian FTP server dan juga perbedaan FTP dan klien. Lalu memahami pengertian FTP klien dan server termasuk juga perbedaannya. Dan tujuan yang ketiga, memahami fungsi dari penggunaan FTP atau file transfer protokol. Jadi, jika saya ringkas pokok bahasan kita hari ini atau pada video kali ini, yang pertama tentang file transfer protokol itu sendiri seperti apa. Yang kedua, FTP server, pengertiannya dan penggunaannya nanti. Lalu yang ketiga, FTP client, sama seperti FTP server, penggunaannya seperti apa dan penerapannya seperti apa. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang fungsi dari file transfer protokol atau FTP. Baiklah, kita mulai dengan sedikit pemahaman untuk kalian ya. Jadi pertukaran data adalah hal yang paling penting dalam dunia komputer. Dengan adanya pertukaran data, komputer satu dan yang lainnya dapat terhubung. Nah, pernahkah kalian terpikirkan bagaimana kalian bisa melihat video materi ini melalui YouTube? Nah, bagaimana sebuah video yang diupload oleh sebuah server diterima oleh klien dan kalian lihat dimanapun dan kapanpun itu. Penerapan dari melihat video, download, dan upload itu merupakan salah satu fungsi dari FTP. Langsung saja kita mulai untuk pembahasan FTP. Jadi, file transfer protokol, ya dari namanya saja sudah jelas, protokol atau peraturan. Nah, banyak yang harusnya kalian sudah pahami apa itu protokol dan peraturan-peraturan di dalam dunia komputer dan jaringan itu ada di pembelajaran materi atau mata pelajaran teknologi layanan jaringan. Silahkan nanti kalian lihat-lihat lagi video yang ada di sana, pasti ada pembahasan mengenai protokol dan aturan-aturan yang ada di dunia komputer. FTP merupakan protokol yang berjalan pada lapisan aplikasi. Ya. Lapisan aplikasi ini merupakan bagian dari OSI layer. Ini saya rasa juga sudah dijelaskan di mata pelajaran TLJ atau teknologi layanan jaringan. Jadi lapisan aplikasi ini merupakan lapisan yang paling tinggi hierarkinya. Dia berada di posisi puncak paling atas. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk verifikasi pelepasan data dari server ke klien ataupun sebaliknya. Selain itu, lapisan aplikasi ini juga berfungsi untuk membuat tampilan, interface atau display ya, data yang ada di dalam jaringan sehingga bisa seperti yang kalian lihat seperti ini ya, dilihat melalui video dan website dan lain sebagainya. FTP menggunakan koneksi TCP ya sebagai komunikasi data. Serta FTP ini merupakan standar dalam pengiriman data antar perangkat dalam sebuah jaringan ya. Jadi saya simpulkan FTP itu merupakan protokol atau peraturan yang harus diterapkan ya oleh pengguna jaringan komputer
untuk melakukan pengiriman atau pertukaran data antar komputer atau klien server. Nah, lebih lanjut ya, FTP itu merupakan aplikasi yang nantinya akan diinstal pada perangkat server maupun klien ya. Aplikasi ini semacam software ya, guna mempermudah orang atau klien ataupun administrator jaringan untuk mengirimkan data ke setiap perangkat yang terhubung ke dalam sebuah jaringan ya. Seperti fungsinya tadi, FTP ini intinya untuk mengirimkan data, bertukar data ya. Nah, untuk memudahkan klien, tentu tidak mungkin kita memasukkan perintah-perintah banyak ya. Zaman sekarang sudah ada banyak sekali software yang berbasis GUI, ada tampilannya, tinggal klik, tinggal drag and drop ya, berbasis FTP untuk memudahkan kalian dalam melakukan transfer protokol atau transfer data tadi. Nah, selanjutnya, file transfer protokol ini jika dilihat dari jenisnya dapat dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada public FTP ya. Public FTP ini apa? FTP yang memberikan izin akses kepada seluruh klien yang terhubung ke dalam sebuah FTP server ya. Saya ulangi lagi, public FTP memberikan akses ke seluruh klien atau pengguna yang terhubung ke dalam sebuah jaringan. Nah, selain ada public FTP, ada juga private FTP. Perbedaannya, jika public tadi memberikan akses ke seluruh klien, kalau private ini hanya izinnya diberikan hanya terbatas, hanya untuk beberapa klien saja yang dipilih atau yang diizinkan oleh seorang administrator ya. Jadi kesimpulannya, kalau public semua bisa akses, sedangkan private hanya untuk beberapa pengguna atau klien terbatas. Nah, sebelum kita lanjut untuk materi yang lain, saya akan menyebutkan dulu untuk tugas pembelajaran kali ini. Silakan tugas ini nanti kalian kerjakan di buku ya, lalu di screenshot jawaban kalian, lalu kirimkan ke Google Classroom kalian masing-masing. Tugas yang pertama, saya minta pada kalian untuk menyebutkan dan menjelaskan dua contoh software FTP server ya. Sebutkan, kemudian jelaskan pula dua contoh software FTP server. Yang kedua, sebut dan jelaskan ya, sama seperti nomor satu tadi. Perbedaannya kalau soal yang kedua ini saya meminta menjelaskan 4 contoh software FTP client. Nomor satu tadi ya, saya ulangi, 2 contoh software FTP server. Sedangkan nomor 2, jelaskan 4 contoh software FTP client. Ini sebenarnya ada banyak sekali contoh-contoh softwarenya. Saya rasa menyebutkan 2 software FTP server dan 4 software FTP client cukup mudah. Ya, jangan lupa dikerjakan tugasnya. Baiklah, kita lanjut ke pokok bahasan kita yang kedua tentang perbandingan atau perbedaan dari FTP server dan FTP client. Jadi FTP server merupakan perangkat server atau komputer yang bertindak sebagai server. Dia bertugas memberikan layanan pengiriman atau memberikan layanan tukar-menukar data kepada FTP client. Jadi server ini yang memegang kendali ya, memberikan layanan sepenuhnya, siapa saja yang boleh mengirimkan, boleh menerima atau tukar-menukar data dalam sebuah jaringan komputer. Nah, lawannya adalah FTP client. Nah, kalau FTP client ini merupakan komputer atau perangkat yang melakukan request atau melakukan permintaan layanan untuk menukar data kepada FTP server. Kesimpulannya, FTP server tadi dia yang memberikan layanan, yang memberikan izin, ya, yang memberi, sedangkan FTP client dia yang meminta. Berikutnya kita bahas mengenai fungsi FTP server. Jadi
FTP ini memiliki banyak sekali fungsi atau manfaat yang bisa diberikan kepada klien ataupun administrator sebuah jaringan. Fungsi yang pertama adalah sebagai sharing data. Ini salah satu fungsi yang dituntut banyak sekali ya. Administrator sekarang jaringan itu pasti di mana-mana dimintai tolong untuk memberikan layanan sharing data. Nah, administrator bisa memanfaatkan layanan atau hal-hal yang ada di file transfer protokol ini. Kalaupun sudah ada sharing data, ini sangat memudahkan kita dalam bekerja maupun beraktivitas. Lalu yang kedua, fungsi FTP adalah menyediakan indirect dan implicit remote computer. Apa maksudnya? Jadi, misalkan ya administrator sudah memiliki server. Nah, data-data penting bisa disimpan pada server tersebut. Kemudian, komputer-komputer klien bisa mengakses data-data yang disimpan pada server tersebut. Nah, hal seperti itulah yang kita sebut sebagai indirect atau implicit remote computer. Ya, cukup satu penyimpanan pada komputer server. Komputer klien hanya perlu mengambil beberapa saja. Jadi komputer klien tidak terlalu termakan hard disknya. Cukup disimpan di satu tempat server yang memiliki kapasitas hard disk besar. Kita cukup menyewa saja klien, ambil, kalau sudah di-upload lagi dan seterusnya. Lalu yang kedua, yang ketiga, fungsi FTP adalah menyediakan tempat penyimpanan bagi klien. Ini berkaitan erat dengan fungsi yang kedua tadi ya. Jadi kalau sudah bisa remote ya, indirect dan implicit remote computer, tentu di sana juga bisa menyediakan tempat penyimpanan bagi klien. Lalu FTP juga berfungsi untuk menyediakan transfer data yang reliable dan efisien. Apa itu reliable? Reliable di sini diartikan sebagai terpercaya. Ya, terpercaya, pasti aman karena dikendalikan sepenuhnya oleh administrator jaringan, dan juga pertukaran data ya yang ada pada FTP ini akan jauh lebih efisien. Ya. Lalu fungsi yang keempat, menyediakan backup website. Ini tentu jika kalian atau administrator jaringan memiliki sebuah website, mengelola website itu sangat riskan jika tidak disimpan. Dengan adanya FTP, kita bisa membackup, melakukan penyimpanan kepada data-data yang ada di website kita. Jadi tidak perlu ragu, misalkan data yang ada di cloud, ada di storage website kita hilang ya, dengan adanya FTP kita bisa membackupnya di komputer kita sendiri. Lalu fungsi FTP yang terakhir adalah menyediakan transfer data dua arah ya. Pernahkah kalian melakukan download? Nah, itu juga merupakan salah satu fungsi atau manfaat dari adanya file transfer protokol ini ya. Jadi kita bisa mendownload data ya. Kalian bisa mendownload video ini di YouTube pun bisa kan kalian downloadnya. Ataupun kalian juga kalau memiliki channel sendiri bisa mengupload video-video kalian ke dalam YouTube ya. Itu merupakan bentuk transfer data dua arah ya. Kita bisa saling bertukar informasi langsung ya. Contoh sederhana, kalian melakukan chatting, dulu ada namanya aplikasi Facebook ya, adakah yang masih menggunakannya? Nah, di Facebook itu ada fitur salah satunya chatting. Nah, kalian bisa melakukan chatting, teman lawan kalian yang di sana bisa membalas chatting kalian, itu juga merupakan salah satu manfaat atau fungsi dari FTP. Ya. Oke, jadi untuk materi kali ini ya, intinya FTP ada untuk melakukan protokol ya, peraturan yang diadakan untuk mengatur lalu lintas data atau transfer data. Contohnya upload ya, download, ataupun melihat video, browsing, dan seterusnya. Demikian materi kali ini. Untuk minggu depan ya, kita akan membahas bagaimana cara kerja dari FTP server ya. Cara kerjanya seperti apa, kemudian jenisnya ya. Pada video selanjutnya akan saya jelaskan beberapa jenis aplikasi yang ada pada
FTP server maupun FTP client, dan juga kelebihan dan kekurangan dalam penerapan FTP server ini ya. Terima kasih, tetap jaga kesehatan, dan jangan lupa kalau kalian hanya melihat dan menonton video ini saja, tentu kalian akan kebingungan. Saya sarankan kepada kalian untuk tetap membaca, baik dari buku materi ataupun kalian bisa browsing di internet mengenai materi FTP. Baiklah belajar Skapsa, demikian materi hari ini mengenai File Transfer Protocol atau FTP. Untuk pengumpulan tugas, silahkan kalian kirimkan melalui Google Classroom kalian masing-masing. Jangan lupa like dan komen untuk mendukung program ini. Klik subscribe dan tekan tombol lonceng supaya kalian tidak ketinggalan informasi terbaru tentang Skapsa Studio Official. Dan share jika menurut kalian video ini bermanfaat untuk orang lain. Sampai jumpa di video kita selanjutnya. Salam Skapsa Bisa. Sekolah berbudaya industri berkarakter wirausaha menjadi idola sekediri raya.